Adik-adik, untuk soal berikut ini kita harus mengikuti petunjuk B. Petunjuk B digunakan dalam menjawab soal nomor 56 sampai dengan nomor 58. Soal nomor 56. Fluor lebih elektronegatif daripada sulfur. Sebab atom fluor mengandung lebih banyak elektron daripada atom sulfur. Sekarang kita bahas fluor dan sulfur. Fluor tentunya di sini lebih elektronegatif. Ya, elektronegatif. Lebih mudah menangkap elektron ketimbang sulfur. Ya, jadi pernyataan ini adalah betul. Ya, pernyataan betul. Kemudian alasannya, atom fluor mengandung lebih banyak elektron daripada atom sulfur. Betul atau salah? Kita perhatikan. Nomor atom fluor adalah 9, sedangkan sulfur 16. Dengan kata lain, fluor mengandung 9 elektron dan sulfur 16 elektron. Jadi dalam hal ini elektronnya lebih banyak sulfur. Jadi alasannya ya dalam soal ini adalah salah. Jadi betul salah, pernyataan betul alasan salah, jawabannya adalah C. Ya, ini adalah C jawabannya. Soal nomor 57. 0,6 mol suatu zat kalau dilarutkan dalam 2 liter air, maka konsentrasinya tidak akan terjadi tepat. Ya, tidak akan terjadi tepat 0,3 molar. Sebab konsentrasi 0,3 molar larutan berarti ada 0,3 mol zat yang terlarut dalam setiap liter larutannya. Nah, sekarang kita jawab. Kalau 0,6 mol zat dalam 2 liter air, maka volume larutan tentunya adalah lebih besar dari 2 liter. Ya, jadi tidak tepat 2 liter. Jadi jelasnya kalau kita punya air, volumenya 2 liter, kemudian kita tambah suatu zat, tentu volumenya ini adalah lebih besar dari 2 liter. Ya, jadi volumenya lebih besar 2 liter. Karena volume di sini adalah jumlah dari volume air ditambah volume dari zat. Nah, sehingga kalau ada zat itu 0,6 mol, maka konsentrasinya jelas tidak akan tepat ya. Jadi konsentrasinya tidak tepat 0,3 molar. Jadi pernyataan ya dari soal ini bahwa konsentrasinya tidak akan terjadi tepat 0,3 molar, jadi pernyataannya betul. Alasan, konsentrasi 0,3 molar larutan berarti ada 0,3 mol zat yang terlarut dalam setiap liter larutan. Jadi kalau kita punya zat 0,3 molar, ini menunjukkan bahwa zat tersebut ada 0,3 mol dan volume larutannya adalah 1 liter larutannya, bukan 1 liter air tapi 1 liter larutan. Ya, jadi alasannya juga betul. Nah, apakah ada hubungan? Kita perhatikan di sini tentunya tidak ada hubungan ya. Yang satu menyatakan tepat atau tidak tepat, yang satu lagi menyatakan tentang kemolaran. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 58. Glisin tidak memutar bidang cahaya terpolarisasi. Sebab glisin adalah asam amino yang paling sederhana. Apakah pernyataan dan alasan betul?
kita perhatikan. Rumus dari struktur glisin adalah sebagai berikut. Kalau diperhatikan, glisin tidak memutar bidang cahaya terpolarisasi. Berarti senyawanya harus tidak mengandung atom C asimetris. Ya, jadi kita tahu bahwa di sini dari struktur glisin ini, atom C ini mengikat dua atom yang sama, berarti tidak memiliki atom C asimetris. Ya, sekali lagi rumus struktur glisin ini adalah sebagai berikut, di mana atom C ini memiliki dua ikat atom yang sama, ya, jadi H dan H. Berarti dia tidak memiliki atom C asimetris. Sebab kalau dia memiliki atom C asimetris, maka keempat tangan ini, atom C ini, harus memiliki ikatan yang berbeda. Misalnya A, B, C, ini D. Jadi keempat tangan valensi ini mengikat gugusan yang berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa atom C ini adalah asimetris. Kalau dia asimetris, maka dia akan memutar bidang cahaya terpolarisasi. Nah, sedangkan untuk glisin ternyata atom C ini itu tidak asimetris. Kenapa? Karena dua tangan ini mengikat gugusan yang sama, berarti tidak asimetris. Dengan demikian tidak memutar bidang cahaya terpolarisasi. Jadi pernyataan betul. Ya. Karena tidak memutar bidang cahaya terpolarisasi. Sebab glisin tidak mengandung atom C asimetris. Sebab glisin adalah asam amino yang paling sederhana. Bahwa glisin ini betul sebagai asam amino yang paling sederhana. Jadi alasan betul. Betul dan betul, ya, tapi tidak berhubungan, maka jawabannya adalah B. Jadi soal nomor 58 jawabannya adalah B. Untuk berikut ini kita perhatikan petunjuk soal. Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab soal 59 sampai ke nomor 60. Soal nomor 59. Untuk memisahkan ion seng dan ion aluminium, larutan yang berisi ion-ion tersebut dituangi larutan apakah natrium karbonat atau kalium hidroksida berlebihan atau natrium hidroksida berlebihan atau amoniak berlebihan. Sekarang kita jawab. Ion seng kalau kita beri larutan amoniak maka akan terbentuk yaitu ion kompleks yang diberi nama tetramin seng, ya, valensi 2. Jadi ini adalah ion kompleks. Jadi tidak larut, ya. Jadi di sini tidak terbentuk endapan tetapi berupa larutan ion. Kalau Zn ini kita beri larutan amoniak. Berbeda dengan aluminium. Kalau kita beri amoniak larutannya, maka terbentuk aluminium hidroksida sebagai endapan putih. Jadi hasilnya berbeda. Yang satu berbentuk endapan putih, yang satu adalah untuk seng berupa larutan. Nah, jadi untuk memisahkan ion seng dan ion aluminium, maka kita harus memberikan NH4OH berlebihan. Jadi jawabannya adalah 4 yang betul atau jawabannya adalah D. Nah, kemudian kita bahas soal yang terakhir, ya. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 60 untuk kimia. Campuran yang membentuk penyangga ialah 100 ml asam asetat 0,1 m dan 100 ml NaOH 0,1 m.
Jadi kita perhatikan yang kedua 100 ml asam cuka 0,1 dan 100 ml NaOH 0,05. Berikutnya nomor tiganya 50 ml asam klorida dan 15 ml NaOH ya. Dan 50 ml dari NH3 0,1 M, 50 ml HCl 0,05 M. Sekarang kita bahas. Jadi yang membentuk larutan penyangga itu tentunya adalah apabila campuran tersebut jumlah asam lemahnya lebih banyak dari jumlah basa kuat atau jumlah basa lemahnya lebih banyak dari jumlah asam kuat. Nah, kita perhatikan campuran untuk yang kedua. 100 ml asam asetat jumlahnya adalah 10. Ya, 100 kali 0,1 jadi 10. Ini adalah lemah ya, asam lemah. Dan 100 ml 0,05. Jadi volume kali konsentrasi jadi 5. Sehingga jumlah asam lemah atau asam asetatnya lebih besar. Maka ini akan membentuk penyangga. Jadi 2 adalah betul. Kemudian yang keempat kita perhatikan 50 kali 0,1. NH3 ini adalah lemah, basa lemah. Jadi ada 5 ya. 50 kali 0,1. Sedangkan yang HCl asam kuat 50 0,05 jadi 2,5. Jadi yang lemah, basa lemahnya lebih banyak dari yang kuat. Maka ini juga akan membentuk penyangga. Jadi 4 betul. Jadi yang betul adalah 2 dan 4, maka jawabannya adalah C. Nah, demikian adik-adik pembahasan kimia untuk SPMB. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat membantu adik-adik dalam mengikuti ujian ya, dalam mengikuti